kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan ya Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya mau cerita tentang balance of life, keseimbangan di dalam kehidupan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu bahwa balance of life ini kita harus pahami, semua berpusat kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, balance of life itu berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Saya coba izin kalau bisa share screen ya. Berkaitan dengan keluarga. Harus seimbang Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus seimbang juga dengan keuangan. Kita juga harus seimbang. Ini ya, saya coba share screen sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, keseimbangan ini harus kita punya ini semua Bapak Ibu. Baik dalam keluarga, baik dalam keuangan, baik dalam kesehatan, baik secara spiritual, baik secara personal development, baik hobi, pertemanan, atau komunitas, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa tambahkan nih Bapak Ibu. Nah, apabila di dalam keluarga itu sangat bagus, keuangan tidak bagus, maka akan terjadi sebuah problem Bapak Ibu. Ternyata keluarganya bagus, keuangannya bagus, tetapi kesehatannya nggak bagus. Ini akan jadi problem juga Bapak Ibu. Nah, kalau secara spiritual dia bagus, ternyata keluarganya nggak bagus, itu juga nggak bisa. Semua ini harus seimbang. Apakah kita lebih menonjol hobinya, tetapi keluarga di sepelikan, atau mungkin masalah kesehatan disepelekan hanya karena bekerja mencari uang, itu pun juga nggak bagus, Bapak. Nah, semua ini berpusat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa tahu hal ini, Bapak Ibu, maka kita akan paham dengan baik. Nah, kalau kita tahu tentang keluarga ya Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang keluarga, maka nah keluarga ini tentu saja kita mengharapkan damai, kita mengharapkan rukun, kita mengharapkan di dalam keluarga itu gembira Bapak Ibu. Kita juga mengharapkan dalam keluarga itu saling membantu, satu dengan yang lain saling membantu Bapak Ibu. Kemudian bisa berdoa bersama dalam satu keluarga, kemudian bisa bertumbuh bersama, bukan cuma satu saja yang bertumbuh rohaninya, tetapi satu keluarga ini bertumbuh, Bapak Ibu. Juga kita bisa melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Satu keluarga kita melayani semua, ayat firman Tuhannya, aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Silakan ditulis di kolom chat ya, ayatnya di mana Bapak. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Jadi ada ayat yang berkata begini, apakah aku menjaga adikku? Berbeda dengan satu ayat, profil seorang Yusuf yang telah dibuang oleh keluarganya, dijual oleh saudara-saudaranya, tapi pada saat saudara-saudara mengalami kesulitan, dia bantu Bapak Ibu. Nah, cerita tentang apakah aku penjaga adikku, dan cerita tentang Yusuf, saya teringat dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ini kejadian sungguh. Ada satu kakak, kakak ini terpaksa tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Nah, satu kali dia harus bekerja untuk membiayai adik-adiknya. Adik-adiknya dibiayai sampai disekolahkan di Amerika, Bapak Ibu. Sehingga apa, Bapak Ibu? Saat dia disekolahkan di Amerika, adik-adiknya ini berhasil, Bapak Ibu. Bapak ini masih tetap sederhana, kemudian adik-adiknya bisa berhasil. Dia tidak punya konsep, lu susah, urusan lu, saya yang penting untung, saya yang penting dapat uang banyak, enggak. Tapi dia bantu. Dia punya prinsip gini, andai kata salah satu adikku ini jatuh secara ekonomi, kita semua akan terganggu. Dan ini nurun ke anaknya. Anaknya ini, bapak ini punya anak empat, empat orang ini, yang tiga sudah, yang dua sudah bekerja, satu mulai bekerja, yang satu mesti sekolah. Saya harus menyiapkan untuk adik saya sekolah kedokteran sampai spesialis. Kurang lebih dia berkata, saya harus mempersiapkan 5 miliar supaya supaya adik saya bisa sekolah. Luar biasa Bapak Ibu. Dia menjadi seperti Yusuf yang bantu saudara-saudaranya yang saat mengalami kesulitan. Nah,
Bapak Ibu, tentu saja di dalam keluarga kalau damai rukun itu enak, Bapak. Kenapa? Kalau sudah damai, sudah rukun, maka tidak terjadi perpecahan. Tidak ada yang namanya adik kakak bertengkar masalah warisan. Dulu, manajer saya di keuangan berkata gini, Joni, kalau setiap masalah warisan selalu bertengkar, saya tolak kata-kata itu. Enggak, saya baik-baik saja. Berjalannya waktu saya melihat, oh iya, keluarga itu bercerai karena masalah ekonomi. Keluarga itu mengalami pertengkaran masalah warisan, tapi akhirnya beres. Ada satu nasabah saya, satu keluarga ini mau bercerai. Suratnya sudah dimasukkan di pengadilan, dan saya ketemu sama nasabah saya. Saya datang kalau bisa, tidak bercerai, sampai tak tangisi, Bapak. Akhirnya dia bercerainya karena suaminya meninggal karena COVID. Tidak jadi bercerai secara fisik. Apakah di dalam keluarga ini ada damai? Anaknya rajin pelayanan, kenapa? Karena di dalam rumah tangga ini terjadi pertengkaran terus, sehingga lebih baik aku pelayanan, lebih baik aku ke gereja, karena di gereja ada damai. Apakah kita mau menciptakan di dalam keluarga ini damai? Itu tergantung kita, Bapak Ibu. Sebaiknya ada kata-kata, apakah aku menjaga adikku? Itu kita miliki. Ya, aku mau menjaga adik. Jadi itu bisa terwujud. Ada anak Bapak Ibu, dia lari ke narkoba. Kenapa? Karena ternyata ayah ibunya bertengkar. Lebih baik aku cari damai yang lain. Nah, ini disayangkan. Kalau dia lari ke pelayanan, rajin pelayanan, karena di rumah tangganya terjadi percekcokan, masih jauh lebih baik daripada dia lari ke narkoba. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, masalah keuangan. Ya, thank you. Di Kejadian 4 ayat 9. Masalah keuangan, Bapak Ibu. Sebaiknya keuangan kita cukup, Bapak Ibu. Kalau keuangan kita cukup, itu enak. Bahkan kalau bisa berlebih, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bisa berlebih, akan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Akan jauh lebih baik. Kenapa? Di saat kita berlebih, kita bisa berbagi, Bapak Ibu. Di saat berlebih, kita bisa punya kemampuan, kesukaan untuk memberi orang lain. Yang sulit, mungkin orang itu tidak bisa berkhotbah. Oke, nggak masalah. Pak David Surjono pernah menyampaikan, aduh kalau saya khotbah mengalami sulit, tapi kalau saya pujian tidak mengalami sulit. Nggak apa-apa, itu dimaksimalkan Bapak Ibu. Nah, orang yang nggak bisa berkhotbah, nggak bisa pimpin pujian, dia mungkin punya keuangan baik gitu ya Pak. Dia bisa beli mobil, dia bisa sewa sopir untuk jemputi jemaat. Oh, keren Bapak Ibu. Luar biasa. Ada satu orang, kalau keuangannya dia bagus, ada nenek-nenek di PS-nya dia yang nggak bisa onsek karena masalah kesehatan, dia bisa kasihin susternya pulsa. Suster, ini pulsa, ini ada sedikit rezeki buat kamu. Tapi tolong ya, setiap minggu pagi, minggu sore, setiap Rabu kamu puterin ya. Kalau kamu puterin, boleh nggak kamu foto kirim aku? Wah, itu keren, Bapak. Ada yang nyewain bemo, Bapak Ibu. Dibawain ke gereja. Dia harus mungkin keluar uang, mungkin nggak enak gitu ya, panas di bemo itu. Tapi dia lakukan hal itu, Bapak Ibu. Apakah kita mau jadi berkat dengan keuangan kita yang bagus? Apakah kita bisa ngatur keuangan, Bapak? Sebaiknya kita bisa atur dengan baik. Kenapa kok kita harus atur dengan baik? Kita juga harus punya kemampuan nyimpan. Karena seperti prinsipnya Yusuf, menyimpan di saat lebih dan membagikan di saat musim kemarau, Bapak Ibu. Apakah kita bisa jadi contoh keuangan kita? Apakah kita bisa jadi apa ya? Orang itu kalau dekat sama kita enak, ini ekonominya bagus, rumah tangganya bagus. Kamu ke gereja mana? Aku ikut ya. Keren loh Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan bisa jadi donatur kerajaan Allah. Mungkin ada yang bantu saat orang itu dia ke gereja pakai sandal. Apakah dia punya sepatu yang tidak terpakai, mungkin masih baru atau tidak terpakai, bisa diberikan ke orang itu, atau mungkin bisa jemput, atau pria tentang jemput ya Bapak Ibu. Minggu kemarin saya pergi ke SM Citraland. Ternyata banyak guru yang di sana jemput. Saya lihat di gereja Bukit Saya, banyak orang yang jemput. Saya lihat di gereja-gereja yang lain, banyak yang jemput. Saya pikir, oh saya sudah maksimal. Ternyata banyak orang-orang yang maksimal menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan
dengan kemampuan yang ada, Bapak Ibu. Berilah, maka kamu akan diberi. Coba silakan tulis ayatnya di mana ya Bapak Ibu. Hari ini banyak kuis Alkitab, berilah maka kamu akan diberi. Terima kasih buat yang sudah respon ya di Yosua 24 ayat 15. Terima kasih. Apakah kita pakai prinsip gini? Aku untung, kamu rugi, itu urusan lu. Enggak, kita enggak pakai prinsip itu. Kalau ada yang sulit, kita bantu. Oh, dia kok enak, George bantu. Enggak apa-apa, lebih baik kita tangan atas. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam keluarga itu enak, rukun, keuangannya bagus, itu harapan banyak orang, Bapak Ibu. Setiap orang mengharapkan hal itu. Jadi jangan sampai hanya satu sisi saja yang bagus, tetapi sisi yang lain tidak bagus, Bapak. Ini kita kombinasikan dengan kesehatan. Ternyata, Bapak Ibu, ekonominya bagus, keuangan keluarganya bagus, secara kesehatan nggak bagus. Bapak Ibu, kalau saya boleh ceritakan tentang siklus kehidupan, dari kecil satu kali jadi masa tidak produktif. Kita nggak dapat kesempatan untuk bisa melayani Tuhan kalau tidak produktif. Percayalah Bapak Ibu, kalau sehat itu enak. Kenapa? Kalau sehat itu kita bisa lincah, kita bisa bekerja, kita bisa dapat uang untuk kerajaan sorga. Kita bisa melayani Tuhan lebih lincah. Berjalannya waktu ini di background saya ini tentang pertumbuhan. Apakah kita mau menjaga pola makan? Terima kasih ya Lukas 6 ayat 38. Apakah kita mau menjaga pola istirahat? Ada orang yang kerja tok istirahatnya kurang. Ada orang yang makan tok terjadi obesitas. Terjadi banyak gangguan. Lututnya bermasalah, pembuluh darahnya juga bermasalah. Bapak Ibu, saya ini makannya banyak, tapi untungnya kok saya tidak gemuk-gemuk. Kenapa saya coba kalau kerja itu juga banyak jalan atau banyak melakukan aktivitas. Kemudian apakah kita pakai pola kerja teratur? Makan, istirahat, kerja teratur. Atau salah satu tidak seimbang. Ini akan mengganggu Bapak Ibu. Nah, makan itu cuma 3 kali sehari. Beliau tentang warisan tadi, ada orang yang merebutkan warisan, kemudian eh, akhirnya dia juga tutup usia. Kita kalau mau makan sehari, katakan 1 juta atau 2 juta, sebulan cuma 60 juta. Nggak akan lebih dari itu. Mau lebih dari itu, makanannya banyak kolesterol. Kita makannya makan yang sehat, bukan makan yang enak. Satu kali saya berdoa sama Tuhan, 2001, 2002. Tuhan, kapan ya aku bisa makan yang enak? Keturutan terus. Banyak yang ngirimi makanan ke saya. Saya akhirnya berdoa, Tuhan, berilah saya makanan yang sehat. Supaya apa? Tubuh dengan sehat ini sudah enak, Bapak Ibu. Kalau bisa, kita bebas obat, Bapak Ibu. Kita bebas obat kalau bisa tanpa obat. Nah, ada satu bapak dia minum obat anti nyeri. Harusnya itu cuma boleh 1 bulan, dia minum setahun. Akhirnya gagal ginjal, Bapak Ibu. Mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin juga karena dia merasakan sakit sehingga dia harus terpaksa minum obat anti nyeri. Kalau bisa kita bebas obat. Kalau bisa kita rajin olahraga. Ini pun pergumulan buat saya. Waktu COVID saya berolahraga. Setelah COVID saya sudah jarang berolahraga. Saya disarankan, Joni, kamu coba bisa berenang. Joni, ini punggung, pinggang sudah mulai capek, kadang minyak sudah keluar, minyak angin, kemudian apaan yang obat-obat panas supaya nyeri-nyeri di otot-otot itu bisa berkurang. 2 hari lalu saya sakit. Nah, kemarin pun sendiri Bapak Ibu, minggu itu anak saya sudah mulai nggak enak, batuk, pilek, tenggorokan. Kemarin Bapak Ibu panasnya 38,5. Saya ini bingung. Tuhan, tak bawa ke rumah sakit ke dokter karena kan hari hari libur ya. Atau tak doakan. Akhirnya saya diomongin teman saya Mario di SM2, Joni dikompres. Langsung tak kompres juga, kemudian dikasih minum obat, tak doain. Tak doain. Ya kepikiran kan yang terganggu Bapak Ibu kalau sudah sakit. Aduh, tadi pagi jam 4 saya bangun tak pegang. Oh, sudah mulai berkurang tapi masih panas. Mohon bantu doa ya Bapak Ibu. Terus kemudian tadi 4:30 juga tak pegang lagi. Oh, sudah mulai sudo, berkurang panasnya. Nah, Bapak Ibu, sehat itu menyenangkan. Jaga bait Allah. Ayo ayatnya di mana? Ayo jangan cuma PBZ saja yang menyampaikan
Ayatnya di mana? Jagalah bait Allah, itu ayatnya. Terima kasih tuh sama Bapak Ibu Gembala, setengah 12 mau tak repoti karena waktu itu Mami tutup usia. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah support. Mami akhirnya enak setelah 4 tahun mengalami penderitaan Parkinson, 1 tahun sklerosis, terakhir badannya bungkuk, dan hari Sabtu itu kira-kira eh, mulai mungkin sudah tutup usia, tapi dokternya datang setengah 1 pagi itu sudah dinyatakan sudah tutup usia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang spiritual, Bapak Ibu, apakah kita ini punya konsep kita melayani Tuhan selagi punya kesempatan? Kita melayani Tuhan bukan melayani orang, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau gereja. Sehingga kalau kita punya konsep gitu, wah, kita kalau kerja efektif, efisien. Kita tidak mungkin kerja asal-asalan. Kita tidak mungkin kerja iri-irian. Kita tidak mungkin kalau anak sekolah minggu itu tidak datang, kita tidak mungkin tidak memonitor mereka. Ada anak kaum muda itu 3 tahun, dia tidak pernah ditelepon, tidak pernah dikunjungi, padahal sebelumnya dia rajin beribadah. Ternyata ada anak sekolah minggu yang tidak diketahui sama gurunya karena anak itu sakit demam berdarah dan rawat inap di rumah sakit. Kenapa? Saat saya datang, loh orang ini ada, sekarang kok tidak ada. Loh kok 2 minggu tidak datang, ternyata 1 minggu dia di rumah sakit. Nah, kalau kita tahu bahwa kesempatan kita lagi ada, satu kali ada, mungkin beliau ada di sini ya, beliau berkata, Joni, umurku itu sakmini, umur saya sudah sekian, saya mau tutupkan, saya mau selesaikan. Saat saya ketemu beliau, saya langsung rohani, saya kalau mau malas-malas, mikir, waduh, ibu ini aja begitu, kenapa kok saya mau malas-malasan? Kenapa kok saya rohani mulai enggak bagus? Saya langsung ingat ibu itu. Nah, ada juga cerita Bapak Ibu, seorang ibu itu kalau ke gereja itu butuh waktu 2 jam. Kalau saya dari rumah beliau ke gereja mungkin 45 menit sampai 1 jam. Berarti kalau gerejanya jam 6, beliau harus berangkat jam 4 pagi. Artinya dia setengah 3, jam 3 harus bangun. Saya aja kadang setengah 5 baru bangun, jam 5 bangun, kemudian cuma 15-20 menit langsung berangkat ke gereja. Itu pun kadang telat. Ada orang yang dari Krian datang, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Dampit datang ke Surabaya untuk beribadah. Nah, apakah kita mau? Jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga, sempurna. Itu di Matius. Ayo, ayatnya di mana? Saya mau selesaikan tugas pelayanan saya sampai akhir. Ini memberkati saya, Bapak Ibu. Jadi semua harus seimbang, Bapak. Kalau kita tahu bahwa semua seimbang, enak, indah, Bapak Ibu. Hidup itu jadi, tetapi pusatnya semua ke Tuhan, Bapak. Pusatnya semua ke Tuhan. Kalau kita tahu, maka kita tidak akan ya malas-malasan di dalam pelayanan. Personal development, kemampuan kita untuk membangun diri sendiri. Kita maksimalkan potensi yang ada. Mungkin kita nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Bagian penjemputan, bagian pembesukan. Terima kasih, Matius 5:48. Bagian apa? Pendoa. Bagian apa? Banyak Bapak Ibu pelayanan. Bagian mungkin dekor. Kalau ada di sebuah gereja itu sampai rias wajah ini sampai harus tampak fresh. Mereka bukan hanya pelayanan cuma penjemputan tok yang bagus atau acara tok yang bagus, tetapi semuanya bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu hidup ini seperti ibaratnya pohon, Bapak Ibu. Jangan sampai pohon ini enak rindang, di bawahnya ada buah-buahan, kaki yang jatuh. Kemudian tetapi Bapak Ibu, karena pertengkaran di dalam pelayanan, pertengkaran patah, antara kakak adik bertengkar masalah warisan patah, akarnya yang dipatahin. Hati-hati, dipatahin. Akhirnya pohon ini tumbang. Kalau saya boleh ibaratkan di dalam pelayanan, di dalam keluarga itu seperti harmoni. Kalau piano nyanyi enak, kalau drum nyanyi apa main musik sendiri mungkin kurang enak. Tapi kalau drum sama piano ditambah gitar, ditambah bass, ditambah mungkin saksofon, trompet dan jadi satu harmoni enak dan bisa menjamah banyak orang. Nah, keahlian apa yang kita bisa lakukan? Kita tingkatkan keahlian-keahlian yang sudah ada.
Nggak perlu kita minder, oh sana punya keahlian, saya nggak punya keahlian. Kita coba gali apa yang kita punya, keahlian-keahlian ini. Potensi baik yang sudah ada, ataupun potensi yang lain kita buat kita ini maksimal. Saat kita punya personal development, kita bisa bekerja efektif, kita bisa melayani efektif, efisien. Kita bisa makin mahir, kita bisa makin sabar, Bapak Ibu. Kita bisa berubah, kita bisa belajar dan tambah bijaksana. Tentang teknik marah, Bapak Ibu, perlu kita pelajari. Saya pun sendiri kadang tergoda sering marah, Bapak Ibu. Kenapa kok saya sering marah? Kalau ada sesuatu yang salah, saya langsung marah, langsung respon. Tetapi gini Bapak Ibu, saat kita marah, apakah orang yang kita marah ini sakit hati atau tidak? Meskipun kita sudah kasihin roti untuk minta maaf, meskipun kita sudah minta maaf, apakah orang yang kita sakitin ini bisa menerima secara batinnya atau dia cuma di luar? Ya, saya maafin Pak. Bapak ini satu kali tutup usia, yang datang melayat di tempat pemakaman 300 orang. Saya sampai cari tahu kenapa sih. Ternyata Bapak ini sangat baik. Enggak cuma keluarganya, gerejanya dipikirin. Orang di sekitarnya dipikirin, pegawai-pegawainya dipikirin. Satu kali dia punya pegawai. Pegawainya ini mencuri, kebacut, terlalu dalam tanda kutip. Akhirnya dipenjarakan. Malam itu Bapak ini enggak bisa tidur. Besok pagi-pagi dia langsung ke polisi, dicabut berkas, ditebus orang itu dikeluarkan. Dan sampai beliau tutup usia masih tetap bekerja. Wah, ini keren Bapak Ibu. Luar biasa. Kemudian kita punya teknik marah. Kita marah boleh, tetapi jangan sampai nyakiti hati orang tersebut. Nah, ini rada mesti perlu berlatih Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu bahwa semua teknik ini kita punya, kita tambah personal development yang bagus, oh indah Bapak Ibu, indah sekali Bapak Ibu. Dan yang hobi, oke, tentang hobi, apakah mengganggu jadwal kerja, jadwal ibadah, jadwal untuk keluarga, apakah mengganggu? Apakah kita punya konsep hobi secukupnya dan dibatasi? Apakah sesuai dengan kondisi keuangan atau lebih besar dari income untuk hobi? Ada yang dia beli sepeda sampai ratusan juta, tapi istri anaknya makan tidak bergizi, bahkan kekurangan. Dia bilang, oh ya aku kan pakai hobi komunitas sepeda. Untuk apa? Dapat nasabah-nasabah, dapat klien, tetapi dengan cara yang salah. Dia mencuri uang nasabah, dia melakukan hal-hal yang mungkin korupsi. Yang penting aku bisa show off, apakah itu? Sebaiknya jangan. Hobi sebaiknya yang berkenan. Kemudian hobi yang menghasilkan. Saya punya kesukaan juga hobi recording. Saya cari gambar yang bagus, saya kasih ayat, saya kasih lagu, upload di media sosial. Saya juga punya kerinduan di Gereja Bukit Zaitun, andai kata ada yang pinter untuk mengelola media sosial, oh itu ada kata-kata yang bagus. Firman Tuhan yang disampaikan bagus, 1 menit dikelola, kemudian dikasih kata-kata, oh indah, kata-katanya bagus. Jadi jangan sampai mengganggu jadwal ibadah kita, hobi kita. Semua untuk Tuhan Bapak Ibu, kita bukan untuk diri kita sendiri. Nah, terakhir Bapak Ibu, tentang komunitas, maka komunitas ini kita perlu bentuk, komunitas rohani khususnya kita bentuk, kita tetap menambah teman. Kadang teman itu bisa lihat, oh iya ya, dekat kamu itu kok damai ya, kata-katanya itu enak, sehingga gerejamu mana ikut, sehingga mereka, yo aku minggu depan tak melok ya gerejamu ya, tak ikut ya gerejamu. Jadi teladan, jadi contoh, suka memberi kepada orang-orang yang kesulitan keuangan. Hati-hati dengan pergaulan Bapak. Ayatnya, ikuti aku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Terakhir Bapak Ibu, saya mohon izin waktu sedikit lagi, bahwa semuanya berpusat kepada Tuhan, bukan untuk yang lain. Kita mesti seimbang semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau sedikit terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada yang bertugas